Imam Bukhari menyebutkan di sini kata-kata wa yuqimul isya, yuqimul maghriba tsumma yuqimul isya. Jadi menunjukkan iqamahnya berapa kali? 2 kali. Jadi menunjukkan iqamahnya 2 kali. Nah, adapun adanya ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan 1 kali adzan dan salat dengan 2 kali iqamah. Yaitu adanya di waktu pertama, yaitu untuk salat zuhurnya, dan adzan di waktu pertama untuk sholat maghrib. Untuk sholat asalnya tidak ada, untuk sholat isyanya tidak ada, tetapi cukup iqamah. Jadi cukup iqamah, dan itu yang termasuk sunnah, hanya termasuk sunnah. Kemudian kita tambah lagi 1 bab yang ke-15, bab yu'akhiru dhuhra ila al-asri idza tahala qabla ayati syamsu. Yang tadi saya jelaskan. Bab mengakhirkan zuhur di waktu sholat asar apabila pergi sebelum tergelincir matahari, artinya pergi sebelum waktu zuhur. Bihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Hasan al-Wasiti qala hadatsana Al-Mufaddal ibnu Fudala an-Uqayl an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhrajahu ila waqti al-asr thumma yad'u bainahuma wa idza zaqati salat dhuhra thumma raqiba. Thumma raqiba. Nah, ini hadis ada berarti macam yang tadi ditambah. Bab mengakhirkan zuhur ke waktu sholat asar apabila pergi sebelum tergelincir matahari, artinya pergi sebelum datang waktu zuhur. Beliau meriwayatkan sampai kepada Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya, keadaan baginda Nabi SAW apabila beliau irtahala, artinya berangkat melakukan perjalanan qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincir matahari, akhrajahu ila waqtil asri, maka ia mengajarkan zuhur waktu asar. Tsumma bainahuma, kemudian beliau menjama di antara keduanya, artinya dijama zuhur dengan asar, jama takhir. Wa idza zaqat salatu dhuhur maratiba, apabila tergelincir matahari kemudian beliau baru pergi, maka beliau sholat zuhur, kemudian beliau pergi. Artinya di dalam hadis ini tidak dijama takdim, tetapi beliau mengakhirkan sholat asarnya di waktu asar ketika sedang bepergian. Nah, kemudian hadis Anas yang tadi di lain tempat, idza tahala qabla an tazigha syamsu afdal dhuhra ila waqtil asri sumayat bainahuma wa idza zaqat salatu dhuhra thumma raqiba. Berarti di dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila perginya setelah datang waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur di tempat dan tidak menjamanya. Berarti terkadang begitu juga boleh. Baru kita tahala ba'da mazhabati syamsu salatuhu summa raqiba. Sini seperti yang tadi, bab apabila pergi sebelum tergelincir matahari, maka salat zuhur kemudian pergi, artinya tidak salat asar di tempat, tidak di jamak takdim. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Qutaibah wa hadatsana Al-Fudayl bin Fudala an Uqayl bin Syihab an Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah idza tahala qabla an tazigha syamsu aqra dhuhra ila waqti asr. Tsumma nazala jama bainahuma. Fa idza zaqat syamsu qabla an yartahila salatu thumma raqiba.
Ini bab menguatkan tambahannya saja. Ya. Bab apabila pergi setelah tergelincir matahari, maka sholat zuhur kemudian pergi. Dalam arti tidak melaksanakan sholat asarnya dengan jamaah takbir. Nah, Anas mengatakan keadaan Rasulullah SAW apabila beliau pergi sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar, kemudian turun dari kendaraannya, berhenti, kemudian menjamak yang kedua sholat. Dan apabila tergelincir matahari sebelum berangkat, maka beliau sholat zuhur kemudian pergi. Artinya tidak apa? Tidak menjamak dalam hadis ini. Ya. Nah, tentunya boleh ijma, boleh apabila orang berangkat sebelum zuhur, maka berarti jamak takhir, mengakhirkan sholat zuhurnya di waktu sholat asar ketika berhenti. Nah, atau juga boleh dengan jamak takhir tadi apabila kita berhentinya masih di waktu zuhur. Dan apabila pergi sebelum tergelincir matahari, maka menunaikan sholat zuhur saja, tidak dijamak, kemudian pergi. Ya, berarti tidak melakukan jamak apa? Tidak melakukan jamak takdim, tidak melakukan jamak takdim. Maka ini salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi apa yang disebutkan di dalam hadis ini tidak menafikan, artinya tidak menafikan tentang bolehnya menjamak takdim. Karena memang ada dalam riwayat lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara zuhur dengan asar dengan jamak takdim, yaitu di tempat tinggalnya sebelum safar. Ya, jadi sebelum safar. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak takdim, yaitu waktu sholat asarnya di waktu sholat zuhur di tempat tinggalnya dan tidak tidak mengqasar sholatnya. Jadi tidak mengqasar sholat. Nah, ini bab yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri dan pertanyaan, saya ingin menambahkan di kajian sore hari ini itu tentang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berdoa kepada Nabi dari 7 perkara, berlindung kepada Allah dari 7 perkara. Jadi Nabi SAW berlindung kepada Allah dari 7 perkara. Kita jelaskan secara singkat. Dari Anas bin Malik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia ta'awwadu bihaqul ayat kalimah. Ini ia ta'awwadu billah, bahwa Nabi SAW berlindung kepada Allah dari 7 perkara. Nah, dari 7 perkara ini ada yang sifatnya berupa kejadian yang bisa menimpa kepada setiap di antara kita. Tapi 3 perkaranya berlindung dari perangi atau dari sifat buruk yang merupakan sifat orang-orang munafik. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika minal hasadi wal harami wal jubni wal bukhli wa su'ul kibari wa min fitnatid dajjal wa adabil qabr.
Jadi Nabi SAW berlindung kepada Allah, beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada satu minal kasal, dari sifat malas, atasakul, orang yang menganggap berat. Nanti kita jelaskan. Kemudian wal haram, dari pikun. Kalau ini kan pikun terkadang sesuatu yang menimpa tanpa kita inginkan. Ya, pikun. Nanti kita jelaskan apa itu. Wal jubni, jaban, orang yang memiliki sifat takut untuk menunaikan amar ma'ruf, takut mati dalam jihad, dan orang yang merasa takut memikul amar ma'ruf nahi munkar, takut untuk berjihad di jalan Allah dengan mati. Ini namanya jabar, lawan dari syaja'ah, lawan dari berani. Wal bukhl, sifat pelit, atau dikenal juga dengan asyuh, syuhan nafs. Wasu'ul ibad, buruk di masa tua. Fitnah Dajjal ini akan dilewati bagi orang yang hidup di akhir zaman. Jadi fitnah ini fitnah kemestian, karena itu akan dilewati. Wa adabil qabr, adab kubur, yaitu masa di alam kubur masih terjadi. Nah, kita tentunya tidak bisa menjelaskan di sore hari ini semuanya tentang doa. Mesti ada kita. Tapi yang pertama kita bahas 4 saja. Yang pertama al-kasal. Kasal adalah tarkul amal ma'al qudrah alaihi. Malas itu meninggalkan amal dan dia mampu untuk melakukannya. Itu namanya kasal. Mungkin al-ajz, ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan, ya bisa saja karena memang fisiknya lemah. Tapi juga Nabi masalah berhitung dari al-ajz, ketidakmampuan. Tapi kalau kasal, su'ul huluk, orang yang kasal itu su'ul huluk. Seperti umpamanya ada qiyamul lail ma'al qudrati bil qiyam. Kita tidak sholat malam padahal kita mampu untuk berdiri sholat malam. Namanya kasal, berarti malas. Tarku sholat di sunnah ma'al qudrati alaiha. Kita meninggalkan sholat sunnah padahal kita mampu untuk melakukannya, namanya kasal. Ini pemalas. Tarku qiraatil Quran ma'asik hati waqt, meninggalkan baca Quran padahal punya waktu yang luas, tapi kita yang dibuka hanya HP terus, maka berarti kasal. Ini jenis pemalas. Dan malas tentunya sawa'ulkan tata'alaq bi umuri dunia atau tata'alaq bi umuri akhirat. Malas itu bisa urusan dunia, bisa urusan apa? Akhirat. Malas kerja, malas cari nafkah. Ini kan berarti malas. Dan Nabi SAW menganjurkan bahwa Nabi SAW itu sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila dia melakukannya atqana, maka dia menyempurnakannya dengan nilai
integritas, bukan pemalas. Dan pemalas dalam semua bidang amal itu awal dari kehancuran. Yang kedua, al-jubnu, jabbar, penakut. Al-jubnu, jabbar, min simatil munafiqin. Orang yang punya penakut, bukan punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut, tetapi penakut adalah orang-orang yang meninggalkan amal ma'ruf karena takut jabatannya, takut posisinya. Maka ini namanya jabbar. Atau orang yang takut dengan musuh, takut mati ketika orang berperang. Maka sahabat itu digelari dengan rujulah, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Rijal. Jadi lawan dari jaban itu rijal atau nilai syaja'ah, keberanian. Jadi orang yang takut dengan celaan, orang yang takut dengan jabatannya, ketika ia akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, maka itu dinamakan dengan jabatan. Al-bukhlu, yaitu pelit. Artinya ada menimpak. Al-khawf minal infaq, takut minaz zakati wal infaq. Orang yang takut dari zakat dan infak, maka ini dinamakan al-bukhlu, pelit, termasuk pada orang lain. Nah, yang keempat, su'ul kibar, buruk di masa tua. Nah, su'ul kibar itu banyak dimensinya. Kita berlindung kepada Allah dari buruk di masa tua. Ada berapa macam? Satu, buruk di masa tua yaitu melemahnya fisik di masa tua untuk bisa menunaikan taat. Kita berdoa kepada Allah panjang umur, tapi panjang umur plus ada kekuatan. Jadi su'ul kibar itu melemah untuk menunaikan taat di masa tua. Ya, seperti kita kan orang yang ingin ibadah haji sudah didorong, umroh sudah didorong, sholat kita juga terkadang mungkin ruku, sujud sudah tidak sempurna. Itu paling rendah. Yang kedua, sesuai dengan makna yang sebelumnya, al-haram, pikun. Karena tentunya kita panjang umur, naudzubillah dzalik, kita berlindung kepada Allah tidak pikun. Sudah tidak ingat sudah sholat atau belum. Bahkan kita mungkin ragu sudah wudu atau belum. Ketika sudah pikun, sudah tidak bisa menangkap, naudzubillah dzalik. Kemudian berikutnya keempat, naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah. Yaitu sebagian di antara manusia ada orang-orang yang di masa muda melakukan taat, tapi ketika meninggal dunia mendekati waktu ajalnya melakukan perkara-perkara maksiat. Ada orang-orang sudah umur 10 tahun masih berzina. Mohon maaf, mati bersama berzina di sebuah kamar. Dia makan obat kuat, jantungnya tidak kuat, mati. Naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah. Jadi su'ul kibar ini yang paling buruk.
Kemudian berikutnya, orang-orang yang dilemahkan dunia ketika udah tua. Artinya apa? Tidak punya harta, punya apa-apa. Bahkan banyak orang yang ketika meninggal dunia tidak punya harta warisan, tidak punya apa-apa, atau untuk kehidupannya cariin orang. Nah yang terakhir, ini juga perhatikan untuk kita bersama, antum dan saya. Ketika sejumlah orang tua ditinggalkan anaknya ketika sudah tua, diajami tarbiyati auladihi, karena ia tidak mendidik anaknya. Banyak sejumlah anak yang menempatkan orang tuanya di panti asuhan, dititipin karena bayangkan itu udah tua, udah tidak bisa bercengkrama dengan anak, nggak ada yang menengok anak. Makanya sejumlah orang di Jepang, walaupun dari beberapa sisi mungkin untuk kehidupan dunia mereka punya kelebihan, tapi sejumlah manusia yang tidak beragama nikah tidak ingin punya anak, atau bahkan sebagian mereka tidak nikah. Kenapa tidak nikah? Karena yang terbayang pernikahan itu berat. Kenapa tidak punya anak? Banyak di seluruh negara-negara itu yang membiarkan ibu bapaknya berada di panti asuhan. Jadi anak sudah tidak memperhatikan lagi. Makanya saya sering menyampaikan untuk kita bersama, siapa yang tidak ingin direpotkan oleh anaknya ketika kecil, jadi siapa di antara antum kita tidak ingin mendidik anak, dan antum merasa mendidik anak adalah repot, berat, antum selalu menitipkan anak ke pesantren, ke sekolah, antum menganggap kalau udah bayar dengan bayaran yang besar, menganggap kalau selesai mendidik anak, maka siap-siaplah untuk dibikin sedih ketika kita udah tua dan anak-anak kita udah besar. Mereka tidak punya empati lagi kepada kita untuk berbakti, dan ini termasuk su'ul ibadah. Di masa tua dilupakan anak kita karena kita tidak mendidiknya. Maka beribadah di waktu muda itu adalah ibadah yang mestinya kita optimalkan, karena terkadang ketika kita sudah tua banyak amalan yang tidak optimal walaupun kita masih mampu melakukannya. Jadi demikianlah beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis doa yang